Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nurul Mahabbah sebagai moderator dalam tugas video dasar-dasar jurnalistik. Sebelumnya, kami akan membahas tentang medium jurnalistik dan kategori media. Jadi, di video ini kita akan mempunyai dua presentator, yaitu Anya Alida Fadli sebagai presentator pertama dan ada Adinda Salsabila Mursan sebagai presentator kedua. Jadi, sebelum kita membahas apa sih itu kategori media dan medium jurnalistik, di sini saya sendiri Nurul Mahabbah akan menjelaskan apa sih latar belakang dari tugas materi ini. Jadi, perkembangan manusia dewasa ini sangatlah pesat dalam bidang elektronik. Manusia membutuhkan asupan informasi atau berita dalam kesehariannya agar mereka mengetahui apa saja sih yang terjadi dalam dunia. Jadi di medium ini juga kita akan membahas alat-alat apa sih yang digunakan dalam mengembalikan jurnalistik itu dan kategori-kategori media apa saja yang menjadi masuk dalam materi dasar-dasar jurnalistik. Selanjutnya akan saya serahkan ke presentator selanjutnya. Oke, baik. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa sih hakikat media massa itu. Ya teman-teman, di sini media massa merupakan sarana penyampaian informasi. Nah, media massa ini dapat kita artikan sebagai media komunikasi dan informasi yang dimana penyampaian informasi itu dilakukan secara massa dan dapat diakses oleh masyarakat banyak. Nah, dari segi maknanya, media massa merupakan alat ataupun sarana untuk menyampaikan isu berita, komentar, opini, hiburan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada pengertian media massa menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Cangara. Nah, di mana dia mengemukakan bahwasanya media massa merupakan alat ataupun sarana untuk menyampaikan informasi dari komunikator ke komunikan. Selanjutnya menurut Alvinaro, di mana dia mengemukakan istilah media massa sendiri berkembang ketika digunakan untuk menjelaskan bahwa komunikasi digunakan dalam skala besar. Nah teman-teman, jadi fungsi dari media massa itu sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama ada pengawasan. Nah selanjutnya ada pertalian, ada penyebaran nilai-nilai, ada penafsiran, dan juga ada hiburan. Nah, jadi setiap orang itu berhak untuk berkomunikasi dan juga memperoleh informasi agar mereka dapat mengembangkan perilaku dan juga lingkungan sosialnya. Dan juga mereka berhak untuk mencari informasi, memperoleh, menyimpan, mengelola, bahkan mereka juga berhak untuk menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang telah tersedia. Nah, dia juga berperan sentral dalam kehidupan masyarakat nih. Nah, melalui media, kita dapat melihat informasi, wawasan, gagasan, dan juga wacana itu saling dipertukarkan. Dan juga kemajuan masyarakat juga tercermin di dalamnya. Lalu media juga harus mendorong partisipasi warga negara untuk memperoleh, menghasilkan, juga menyampaikan informasi. Namun hal tersebut tidak cukup untuk memastikan transformasi menyeluruh dari ranah publik karena ada mekanisme-mekanisme lainnya yang juga harus dijaga dan juga agar publik mendapatkan hak-haknya. Hai teman-teman, perkenalkan saya Anya Alida Fadli. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk media massa. Media massa terbagi 3. Yang pertama ada media cetak. Media cetak merupakan media yang proses pembuatannya melalui percetakan seperti radio, majalah, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, yang kedua ada media elektronik. Media elektronik yang sempat merakyat di Indonesia yaitu radio. Namun radio melalui pasang surut sesuai dengan pemerintahan di Indonesia. Selain radio, televisi juga merupakan media elektronik di Indonesia yang sangat fenomenal pada saat ini. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui, seiring berkembangnya zaman, muncullah media massa yang ketiga ini, yaitu media sosial. Media sosial pada saat ini sedang berada di puncak-puncaknya karena didukung oleh teknologi yang semakin memadai pada perkembangan zaman saat ini. Media sosial adalah sebuah media online yang sangat mempermudah kita dalam berkomunikasi, sehingga saat kita mencari informasi juga sangat mudah. Nah teman-teman, segitu aja penjelasan dari aku. Apa ada yang kurang jelas bisa kalian tanyain ya.
Akhirnya telah berakhir pula materi dari medium jurnalistik dan kategori media. Nah, di sini saya sendiri Nurul Mahabbah sekali lagi akan memberikan kesimpulan tentang dari materi ini. Jadi, media massa sekarang ini itu lahir dengan berbagai bentuk yang beragam. Walaupun secara umum media massa berdasarkan bentuknya dibagi 3, yakni media cetak, media elektronik, dan media sosial. Tetapi dari ketika bentuk media massa ini melahirkan bermacam-macam bentuk lainnya. Bentuk real media cetak diantaranya adalah surat kabar, majalah, buletin, dan sejenisnya. Nah, bentuk media elektronik diantaranya seperti radio dan televisi, sedangkan bentuk media sosial diantaranya seperti website, YouTube, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Semoga video kali ini akan bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian dan semoga dilancarkan juga UAS-nya. Terima kasih semuanya.